Mulai dengan seorang gadis ABG, sedang ditarik paksa sama ayahnya. Nama gadis itu adalah Selina. Ayahnya bernama Berong. Pembala tuang kita. Berong, Selina ini hendak dijual ayahnya kepada seorang sultan bernama Tiago. Karena pada masa penjajahan Jepang banyak rakyat miskin yang sedang kesulitan finansial, sehingga mereka terpaksa meminjam uang. Saat mereka sampai di depan rumah Tiago, nampak seorang ibu dengan anak gadisnya. Gadis itu nampak trauma. Di situ juga nampak si buta yang bekerja untuk Tiago. Ketika masuk rumah Tiago, nampak seorang ibu sedang menjual cincinnya. Namun karena harga yang dibayar Tiago terlalu rendah, sehingga ibu ini pun mengutuknya. kasihan ke sana nih malas. Kemudian Tiago pun berbicara dengan Berong. Berong mengatakan bahwa Selina itu masih mulus, baunya seperti beras muda dan yang penting dia masih segal. Sementara itu dari arah bawah panggung si buta sedang menguping pembicaraan mereka. Karena tertarik dengan baunya Selina, Tiago pun langsung membayar sejumlah uang kepada Berong, sehingga cukup untuknya untuk membayar hutang. Setelah kepergian ayahnya, Tiago menyuruh Selina untuk membersihkan diri, dengan Tiago menontonnya secara langsung. Dia pun berkata semua yang dilalui lidahnya harus bersih. Sementara itu di bawah panggung si buta sedang menikmati air mandi yang mengalir dari tubuh Selina. Di warung terlihat Berong sedang minum bersama temannya. Temannya berkata dia sangat mengagumi kekuatan Tiago sehingga bisa meniduri gadis-gadis muda. Tiago bukan hanya kuat namun juga memiliki kekayaan. Pada malam harinya Tiago pun bersiap untuk mencangkul Selina. Namun karena Selina gak penurut, dia pun memukulinya. Setelah itu Selina yang ketakutan terpaksa menuruti kemauan Tiago. Tiago pun mencangkulnya dengan sadis. Suara erangan Selina pun membuat si buta sangat kehausan. Setelah puas bermain dengan Selina, Tiago pun ketiduran. Selina yang melihat kesempatan itu langsung melarikan diri ke tempat ayahnya. Sementara itu Tiago pun terbangun, mengetahui Selina kabur dia tidak mengejarnya, karena dia yakin dia bakal kembali. Dia pun memanggil Domen untuk membawanya susu. Selina mencoba memohon kepada ayahnya agar dia tidak tinggal bersama Tiago. Namun ayahnya malah mengusirnya. Selina hanya bisa pasrah dan kembali ke rumah Tiago. Setelah sampai di rumah Tiago, ada si buta yang menunggunya. Sepertinya dia menyukai Selina. Keesokan paginya, si Domen sedang dipukuli sama Tiago. Karena dia lupa menjaga ayam, hingga ayamnya diserang tikus. Selina yang kini sudah pasrah, mencoba memulai hidup barunya dengan baik. Dia pun memasak makanan enak buat Tiago. Pada saat sedang makan, Tiago pun memanggilnya untuk mendekat dan melakukan permainan jari. Kah. Tiago pun mengatakan serabi lembitnya sangat lezat. Daliriku. Bukan sayuran. Kemudian dia pun menyuruh Selina untuk duduk makan bersamanya. Kali ini Tiago melakukan permainan kaki. Domen yang mengetahuinya hanya bisa menelan lidah sambil makan. Sehabis makan mereka pun bekerja di perkebunan Tiago. Domen pun bercerita kepada Selina bahwa dia bukan anaknya Tiago. Dia juga menjadi budak pelunas utang oleh orang tuanya. Kemudian datang seorang ibu-ibu untuk meminjam uang kepada Tiago. Ibu ini yang kemarin anaknya trauma menjadi budaknya Tiago, kemudian dia ditebus kembali. Namun karena sekarang anaknya menjadi depresi, dia pun meminta beberapa uang kompensasi kepada Tiago. Tiago pun membelinya sedikit uang untuk mengusirnya. Hari demi hari pun berlalu, dan sifat Tiago kepada Selina pun perlahan-lahan menjadi ramah.
Tiago menjadikan bahwa Ibu Selina adalah perempuan yang baik dan bekerja keras. Menikah dengan pria tak berkuasa adalah kejatuhannya. Karena mengetahui Tiago mulai sayang pada Selina, Selina pun berani bertanya kepada Tiago, apakah dia mencintainya? Tanpa disuruh pun Selina berani menggodanya. Selina yang awalnya polos pun menjadi liar. Hingga datang surat peringatan perang dari Jepang pun, mereka tidak peduli dan lanjut bermain di perkebunan. Setelah itu pada malam harinya, Tiago memberikan kalung emasnya yang sangat berharga kepada Selina sebagai bukti ketulusan cintanya. Hari demi hari kehidupan Selina pun semakin baik, bahkan Tiago membawanya jalan-jalan. Di tengah perjalanan, Dino memanggil Tiago untuk mampir. Mereka pun melihat perubahan sifat Tiago, dia menjadi ramah, tidak arogan lagi. Kemudian istrinya Dino mengatakan kepada Selina untuk berhati-hati agar nasibnya gak seperti anaknya Ibu Magda yang trauma. Setelah pulang, Tiago pun langsung terkapar karena sudah mabuk. Melihat kesempatan ini, Selina pun berencana merampok beberapa perhiasannya Tiago dan pulang ke rumah ayahnya. Namun karena teringat kekejaman ayahnya pada Ibu Selina dulu, dia pun mengurungkan niatnya. Dan memilih untuk bertahan di rumah Tiago. Karena merasa sange, Selina pun mencari si Domeng. Si Domeng pun bercerita bahwa Tiago itu sangat kejam dan dialah yang menyebabkan kerusakan pada satu matanya. Kemudian Selina pun memeluk si Domeng dan menawarinya untuk menikmati tubuhnya. Domeng pun merasa sangat bahagia. Keesokan paginya, ketika Selina pergi untuk mencuci baju, dia bertemu dengan Cora, anaknya Bu Magda. Melihatnya menangis, Selina pun gak tega. Dia pun memeluknya. Cora juga merupakan korban kekerasannya Tiago, sampai sekarang dia pun masih trauma. Setelah pulang, Selina melihat Tiago sedang memukuli si Domeng. Karena Tiago menduga Domeng telah mencuri perhiasannya. Selina yang melihat itu, langsung memberikan parang ke Tiago, agar Tiago membunuhnya langsung saja. Tiago yang melihat itu pun menghentikan aksinya. Malam hari pun tiba, dan sepertinya rumah Tiago kedatangan tamu dari Jepang. Tentara Jepang itu hendak membunuh si Domeng, namun untungnya Selina menusuknya duluan dan menyelamatkan Domeng. Setelah itu Domeng berterima kasih pada Selina, dan karena Domeng merasa sedih, Selina pun menghiburnya dengan memberinya kehangatan seperti kemarin lagi. Keesokan harinya mereka pun membakar mayat tentara Jepang. Kemudian pada saat makan siang, terlihat Tiago sedang memainkan kakinya, namun kali ini dia lebih puas karena Selina tanpa pertahanan. Setelah puas Tiago pun meminta untuk pergi sebentar. Penting kasihan kina Bino. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Ibu Magda dan memberinya sejumlah uang karena merasa berdosa kepada anak gadisnya yang dia cangkul. Ibu ini pun membuang yang diberikan, namun ketika Tiago pergi dia pun memungutnya karena dia butuh. Setelah itu Tiago pun sampai di warung Dino, karena situasi udah tidak aman. Dino dan teman-temannya berencana untuk pindah dari tempat ini. Tentara Jepang mungkin akan menguasai desa ini. Namun Tiago berniat untuk tinggal. Mereka pun minum-minum untuk perpisahan ini. Setelah itu Tiago yang mabuk pun diantar pulang sama Brong. Di tengah perjalanan Brong mendorong jatuh Tiago dan memarahinya bodoh. Dia pun mengatakan bahwa Selina bukan anak kandungnya karena dia mandul. Dia adalah anak kandung Tiago karena dulu Tiago memperkosa istri Brong dan menghamilinya. Karena sebab itulah dia
Beberapa saat kemudian Tiago yang sudah sampai rumah malah melihat Selina sedang bermesraan dengan Domeng. Dia pun berjalan untuk menyerang Domeng. Namun tragisnya dia malah ditusuk sama Selina. Di sini Selina tidak tahu bahwa Tiago adalah ayah kandungnya. Setelah itu mereka pun membakar rumah dan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya Selina membagikan sebagian uangnya kepada Domeng. Dia berencana untuk meninggalkan Domeng. Di sini Domeng memohon kepada Selina agar tidak meninggalkannya. Namun udah jelas Selina tidak peduli. Selina, Karena cowok selemah Domeng hanya akan membebani hidupnya. Setelah berpisah, Domeng pun bergabung dengan penduduk desa untuk mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Di situ film pun berakhir.